Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraili Masrifah dengan NPM 2321700075 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, yang juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai 10 konsep geografi terutama berkaitan dengan Kalimantan Utara. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep geografi yang membahas posisi spasial atau letak suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi merupakan salah satu konsep esensial dalam ilmu geografis. Nah, lokasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lokasi absolut dan yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang ditentukan dari garis lintang atau bujur, yang dimana Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di antara 1 derajat 21 detik 36 menit sampai 4 derajat 24 detik 55 menit lintang utara, dan 114 derajat 35 detik 22 menit sampai 118 derajat 3 detik 00 menit bujur timur. Dengan luas wilayah Kalimantan sekitar 3,94% dari total luas Indonesia, mencapai 19.578,68 km persegi. Nah, yang kedua yaitu ada lokasi relatif. Lokasi yang memperlihatkan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya, yang dimana ada batas di Provinsi Kalimantan Utara. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian Sabah. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Malaysia. Yang kedua yaitu ada konsep jarak. Konsep jarak adalah selisih antara dua lokasi atau objek di permukaan bumi. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Untuk jarak Kalimantan Utara berkisar di lintang utara 1 derajat 21 detik 36 menit sampai 4 derajat 24 detik 55 menit. Sedangkan bujur timur 114 derajat 35 detik 22 menit sampai 118 derajat 3 detik 00 menit. Nah, sebagai contoh ibu kota Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor. Jarak relatif, jarak yang dihitung berdasarkan waktu tempuh atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tempat. Contoh dari jarak ini adalah jarak dari Tanjung Selor ke Tarakan sekitar 243 km dan Tanjung Selor ke Malino sekitar
201 km. Nah, yang ketiga yaitu ada konsep morfologi. Nah, terdapat beberapa macam konsep morfologi, yaitu ada topografi Kalimantan Utara, terdapat luas wilayah, bentuk permukaan. Nah, untuk luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara sekitar 75.467,70 km. Nah, untuk permukaannya itu ada perbukitan, pegunungan, sungai, danau, dan pesisir. Nah, iklim yang berada di Kalimantan Utara, curah hujan rata-rata sekitar 60,44% dalam setahun. Suhu harian di wilayah ini berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius sepanjang tahun. Yang keempat, ada konsep aspek strategis, yaitu ada infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan hidup. Nah, infrastruktur sebagai transportasi, energi. Nah, untuk sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk lingkungan hidup seperti konservasi. Nah, yang kelima yaitu ada konsep pola, yaitu terdapat pola persebaran penduduk, pola penggunaan lahan, pola curah hujan, pola kehidupan masyarakat adat, dan pola terkaitan ekonomi. Yang keenam, ada juga konsep aglomerasi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mendorong aglomerasi di Kalimantan Utara. Yang pertama ada Celcius hingga 32 derajat Celcius sepanjang tahun. Yang keempat ada konsep aspek strategis, yaitu ada infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan hidup. Nah, infrastruktur sebagai transportasi, energi. Nah, untuk sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk lingkungan hidup seperti konservasi. Nah, yang kelima yaitu ada konsep pola, yaitu terdapat pola persebaran penduduk, pola penggunaan lahan, pola curah hujan, pola kehidupan masyarakat adat, dan pola terkaitan ekonomi. Yang keenam, ada juga konsep aglomerasi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mendorong aglomerasi di Kalimantan Utara. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur, potensi sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Ada juga dampak positif aglomerasi. Ada pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Dan ada juga dampak negatif aglomerasi. Ada ketimpangan regional, pencemaran lingkungan, dan peningkatan biaya hidup. Yang ketujuh yaitu ada konsep nilai kegunaan. Ada beberapa macam, yaitu ada sumber daya alamnya, ada perekonomiannya, dan ada juga pendidikan dan kesehatan. Yang kedelapan yaitu ada konsep interaksi dan interdependensi. Jadi konsep interaksi dan interdependensi merupakan dua konsep geografi yang saling terkait dan menggambarkan hubungan timbal balik antara wilayah. Seperti interaksi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada juga sumber daya alam, pertanian, perkebunan, transportasi, dan infrastruktur. Yang kesembilan yaitu ada konsep diferensi areal, yaitu konsep dalam geografi yang menjelaskan ketidaksamaan atau perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lainnya, seperti sumber daya alam, perikanan, pertanian, kondisi sosial, dan pengembangan infrastruktur. Dan yang ke-10 juga ada konsep keterkaitan keuangan, ada keterkaitan ekonomi, lingkungan, dan budaya. Di Kalimantan Utara terdapat sumber daya alam seperti ada pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan sumber energi terbarukan. Untuk geografi fisik di Kalimantan Utara ada batas wilayah, kondisi geografis,
iklim, dan sumber daya alam. Sosial budaya di Kalimantan Utara. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai tentang kondisi sosial di Kalimantan Utara, yaitu ada penduduk dan etnis berbagai macam kelompok etnis menempati Kalimantan Utara, termasuk suku Dayak, tradisi dan budaya lokal, termasuk upacara adat dan kepercayaannya tradisional masih lekat dengan kehidupan masyarakat provinsi ini. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Di beberapa daerah di Kalimantan Utara, pendidikan tanah masih menjadi tantangan. Namun ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, infrastruktur, sekolah, dan program pendidikan. Di Kalimantan Utara juga terdapat makanan khas yaitu tumpah tampi. Alat musik tradisionalnya yaitu jatung utang, tarian adatnya yaitu tari adat bangun, rumah adatnya itu rumah balai, senjatanya itu parang, pakaiannya itu ta'a, dan upacara adatnya yaitu upacara keramian. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.